Allah nyiptakno langit bumi iku sab pitu. Langite pitu, sab bumine nggih pitu. Iki esensinya. Tahu esensi, Bu? Apa arti esensi? Enggak tahu. Podolaan. Substansinya atau makhlus syahidnya itu apa? Kalau kita bicara muhakkamah itu secara fisik. Kalau kita bicara mutasyabihah itu secara ruhaniyah. Nggih, matur suwun nggih. Kita kalau bicara langit sabtuju, itu esensinya kan ruhaniyah, bukan jasmania. Kalau bumi memangi secara jasmania, bisa dilihat, bisa dibuktikan secara jasmani. Tapi kalau sab langit 7, mulai pertama, kedua, ketiga, sampai 7, ini apa bisa dibuktikan secara fisik? Anda nggak bisa, harus secara ruhaniyah. Lah, disinilah ada dua pandangan. Satu dari pandangan yang namanya syariah, kacamata syariah, ada juga pandangan dari kacamata hakikat. Pandangan kacamata syariat, sab langit 7 itu tempatnya ada di makom mukasyafah. Ini hanya bisa dialami oleh seseorang yang telah melakukan kholwat atau uzlah, atau bisa saya katakan mujahadatun nafsi. Lah, yang berhak memperjalankan di sab langit 7 itu hanyalah Allah. Di dalam sab langit 7 itu, mulai 1 sampai 7 itu masih disebut makhluk. Mengapa makhluk? Karena ini yang menciptakan Allah. Kalau sudah tidak disebut makhluk, berarti kholik. Kholik berarti Allah yang menciptakan. Endingnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj ini melewati sab langit 7 ini adalah perjalanan, belum sampai pada tujuan. Lah, tujuannya adalah sampai pada singgasana Allah yang beliau, para ulama memberikan nama Sidratul Muntaha Mustawa. Itu di atas sab langit 7. Lah, terus maksudnya sab langit 7 itu yang bagaimana? Anda akan mengerti manakala sampai lihat kacamata hakikat, bukan kacamata syariat. Nek kacamata syariat sampai harus masuk di dalam alam mukasyafah. Di situ ada beberapa alam, malakut, jabarut, lahut. Ya. Disitulah Bapak Ibu proses perjalanan beliau atau orang-orang yang dikehendaki untuk bertemu Allah itu di dalam kemakrifatannya itu kadangkala juga melewati makom mukasyafah. Kan ada 3, muhadharah, mukasyafah, musyahadah. Muhadharah yo alam kasunyatan niki, dunya niki. Mukasyafah alam gaibnya makhluk. Makhluk apapun, termasuk malaikat, makhluk termasuk jin, termasuk iblis, makhluk termasuk surga, makhluk termasuk neraka, alam barzah itu yo makhluk. Makhluk termasuk arwah-arwahnya para kekasih Allah. Iku makhluk napa mboten? Makhluk. Bisa jadi jenengan akan dilewatkan oleh Allah alam mukasyafah, ketemu masuk di dalam alam lahut. Pertama ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lainnya utusan. Bisa jadi. Lah, di sini bisa Anda
buktikan secara syariat dengan bentuk jenengan kedah kholwat. Kedah kholwat. Tapi ojo maksa nang Allah. Ojo maksa, jangan maksa. Disinilah Bapak Ibu penuhnya karomah itu di dalam alam mukasyafah. Lah jenengan solo nuju wusul Allah itu bertemu siapa? Allah. Di mana? Di alam alam musyahadah, alam di mana kebuka ego IP Allah di hati jenengan kali kula. Yang asalnya Allah gaib, iku tidak jadi gaib. Innallaha huwa apa terus sih? Lupa kula. Innallaha huwa al-haqqul mubin. Surat napa niku? Tolong sing hafid atau hafidah. Sesungguhnya Allah itu nyata. Nyata. Al-haq nyata, al-mubin nyat jengleh. Ngoten lho bahasane Indonesia ya napa? Allah itu nyata atas kebenarannya. Tapi mengapa kita mengatakan Allah gaib? Karena memang mata hati kita buta, Pak. Buta. Kalau itu sudah kebuka berarti jenengan kali kula sudah ditarik Allah di alam musyahadah, alam persaksian yang benar. Ini ruhaniyah, Pak, bukan jasmania. Kalau jasmania alami alam mukhadharah ini. Ruhaniyah kita ada dua alam. Ada alam ruhaniyah itu diperlihatkan Allah di alam mukasyafah, ada ruhaniyah itu diperlihatkan Allah di alam musyahadah. Lah sebelum ke musyahadah, kita itu kadang-kadang si salik ketika solo iku dijak mlaku-mlaku Gusti Allah ning sap langit 7. Sap langit 7 iku dihuni siapa? Yang pertama, kedua, nabi siapa, rasul siapa? Itu ada, Pak, semuanya keterangannya. Cuman saya nggak hafal. Yang jelas di situ ada para nabi dan para rasul. Iki syariat. Tak tarik kacamata hakikat. Sap langit pitu iku ndi? Sudah ada yang tahu? Halo? Sudah ada yang tahu? Sap langit pitu? Wis. Sampeyan buka di dalam sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah jumlahnya ada 20. Satu wujud itu namanya nafsiyah. Terus nomor 2 adalah salbiyah. Nomor 3 ma'ani. Nomor 3 maknawiyah. Ma'ani dan maknawiyah 7. Contoh kudrot. Tahu kudrot? Kekuatan. Kekuatan tempatnya di mana? Iroda. Kudrot iroda. Nomor loro. Kehendak. Kehendak tempatnya di mana? Dalam hati. Nek kekuatan ya sampai ngadeg iku tidak lepas dari kekuatan sampai berjalan sampai nyapoai. Kudrat irodat ngilmu. Ngelmu berarti pengetahuan. Uruh. Kita bisa melihat sesuatu di situ ada Allah enggak? Di dalam kudrat, di dalam irodah itu ada Allah enggak? Pasti ada hidup di situ. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, hidup. Kahanannya di mana hidup itu? Tempatnya di mana? Hayat, hidup, terus selanjutnya sama pendengaran. Kita bisa mendengarkan suara.